Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat itu lebih berkah dan juga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau minta tolong nih sama kalian. Coba dicek di bawah kiri kanan kalian ada nggak sampahnya. Kalau ada, tolong diambil dan dibuang nanti ya. Terus kursinya juga dirapikan agar pembelajaran kita hari ini menjadi lebih nyaman. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi di pertemuan yang kelima ya. Ya, Bu. Oke, Ibu mau tanya nih sama kalian. Ada yang masih ingat nggak? Kita minggu kemarin itu belajar tentang apa? Tentang pasar, Bu. Betul nggak tentang pasar? Betul. Oke, betul ya. Oke, langsung saja Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang suka jajan nggak? Suka, Bu. Oke, suka ya, suka semua ya berarti. Iya. Kira-kira kalian kalau jajan itu pakai apa? Pakai uang. Oke, pakai uang. Kalau Ibu tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu uang? Saya, Bu. Oke, Uang itu adalah alat pembayaran yang sah untuk digunakan membeli barang. ada lagi? Saya, Bu. Oke, Syifa? Uang itu merupakan suatu benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bunga? Saya uang itu sebagai alat transaksi yang sah yang digunakan untuk pembelian barang ataupun pembayaran jasa. Oke, benar sekali ya jawaban dari teman-temannya tadi. Kalau gitu kalian udah tahu belum kita hari ini belajar apa? Tahu. Tahu, Bu. Tahu apa? Tahu. Oke, bagus sekali. Nah, harapannya ketika kalian sudah mempelajari uang ini, kalian bisa menjelaskan, mendefinisikan apa sih pengertian uang, terus bagaimana fungsi uang itu dalam penggunaan kita sehari-hari dan apa saja sih jenis-jenis dari uang itu. Oke, langsung saja ya masuk ke materi yang pertama. Pengertian uang. Nah, jadi uang itu merupakan salah satu alat pembayaran yang sah yang digunakan dalam transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, kalau pada zaman dahulu kan kita tahu masih menggunakan sistem tukar menukar barang atau sistem barter. Nah, kalau sekarang kan seiring dengan perkembangan zaman, canggihnya teknologi, sistem barter itu tidak lagi digunakan karena sudah ada uang. Terus apa sih fungsi-fungsi dari uang itu, Bu? Nah, fungsi dari uang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Nah, dari fungsi yang pertama itu fungsi asli uang. Kalau fungsi asli uang itu terbagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur. Ada yang tahu apa beda fungsi uang sebagai alat tukar dan alat ukur ini? Tahu ya? Jadi uang sebagai alat tukar itu maksudnya misalkan kita nih mau membeli buku, membeli pena, itu pasti kita menukarnya dengan uang kan? Nah, jadi dengan adanya uang ini kita lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari asalkan ada uangnya. Selanjutnya, uang sebagai alat ukur. Nah, maksudnya itu misalkan satu pena itu harganya 10.000, sedangkan harga tas itu harganya 50.000. Nah, dengan perbedaan tersebut kita bisa mengetahui kan perbedaan antara mana harga yang lebih murah dan mana harga yang lebih mahal. Oke, selanjutnya itu fungsi turunan uang. Nah, fungsi turunan uang ini terbagi menjadi 4, yaitu uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai penunjuk harga, uang sebagai alat pembayaran utang, dan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, kalau uang sebagai alat pembayaran itu sama seperti apa fungsi asli uang tadi. Fungsi asli uang sebagai alat tukar. Jadi uang itu sebagai alat pembayaran. Misalkan kalian mau membeli kebutuhan yang kalian inginkan tadi kan. Terus uang sebagai penunjuk harga seperti yang Ibu bilang tadi, ada harga pena itu 10.000, harga tas itu 50.000. Jadi kita bisa mengetahui dan membedakan mana harga yang lebih mahal dan mana harga barang yang lebih murah.
uang yang kalian pinjam itu harus dikembalikan sesuai jumlah atau nominal yang kalian pinjam. Dan yang terakhir itu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, maksudnya misalkan nih kalian sudah beli jajan nih, ada sisanya. Nah, sisanya itu kalian simpan atau kalian tabung. Nah, uang yang kalian simpan atau tabung tadi yang dianggap sebagai penimbun kekayaan. Entah itu akan berguna di masa depan ataupun digunakan dalam kebutuhan yang mendadak. Oke, selanjutnya jenis-jenis uang. Nah, kalau jenis-jenis uang ini juga terbagi menjadi 3, yaitu jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, jenis uang berdasarkan nilainya, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Nah, yang pertama itu kita bahas berdasarkan bahan pembuatannya, itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu uang kertas, uang elektronik, dan uang logam. Nah, kalau uang kertas ini artinya itu uang yang bahan dasar pembuatannya itu menggunakan kertas khusus. Contohnya itu misalkan uang 1.000, 10.000, 50.000, 100.000 ya. Terus uang logam. Nah, uang logam ini bahan dasarnya pasti logam ya. Contohnya itu misalkan 500 koin dan juga 1.000 koin. Ya, yang terakhir itu uang elektronik. Nah, uang elektronik ini sudah banyak kita gunakan kan pada zaman sekarang kan. Misalkan seperti m-banking, QRIS. Selanjutnya itu jenis uang berdasarkan nilainya. Nah, kalau berdasarkan nilainya ini terbagi menjadi 2, yaitu full body money dan representative full body money. Apa sih itu bedanya? Ada yang tahu nggak? Oke. Nah, kalau full body money itu artinya bernilai penuh. Maksudnya kalau pada zaman dahulu itu kan uang itu bahan dasarnya itu menggunakan emas atau perak. Jadi nilainya itu penuh seutuhnya sesuai dengan bahan yang dibuat, yaitu emas dan perak tadi. Nah, kalau itu oke, selanjutnya itu representatif full body money yang artinya itu tidak bernilai penuh. Contohnya itu uang kertas. Nah, uang kertas ini terbuat dari kertas yang khusus sehingga dia dipercaya memiliki nilai sebagai alat pembayaran. Oke, selanjutnya itu jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu ada uang kartal dan uang lira. Nah, kalau uang kartal itu dia diterbitkan melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya itu seperti uang kertas atau uang koin yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya itu uang lira. Uang lira ini diterbitkan di bank umum. Contohnya itu misalkan seperti uang elektronik, m-banking, QRIS, ataupun Dana. Nah, ini Ibu ada studi kasus, tapi studi kasus ini Ibu kirimkan di grup WA sebagai tugas kalian ya, dan nanti akan dikumpulkan di minggu depan. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi uang itu adalah salah satu alat tukar yang berkembang dari sistem barter hingga menjadi uang modern, yang fungsinya itu untuk mempermudah transaksi, mengukur nilai sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai, serta memiliki berbagai jenis yang digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu memberikan berkah dan juga manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk materi minggu depan jangan lupa dibaca ya. Nanti Ibu tahukan di grup WA. Oke, mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.